tok. Assalamualaikum. Membuka pintu. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak, silakan duduk dulu ya. Ya, terima Untuk kasih. menjaga privasi Mbak, saya akan menutup pintu dan menutup sambiran terlebih dahulu. Menutup pintu, menutup sambiran. Selamat pagi Mbak. Pagi, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Bidan Uci yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Ainun. Mbak Ainun ya. Mbak Ainun Ya. umur berapa Mbak Ainun? Umur 25 tahun. 25 tahun ya Mbak Ainun. Ya. Ada yang bisa saya bantu Mbak Ainun? Nah, jadi di sini saya ingin mengetahui persiapan pengantin Ibu. Oh ya, tentang kesehatan reproduksi dan seksual pengantin ya Mbak Ainun. Iya. Sebelumnya apakah Mbak Ainun sudah mengetahui atau pernah mendengar? Belum pernah. Belum pernah ya Mbak Ainun ya. Baik, Mbak Ainun karena belum pernah mengetahui tentang kayak kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Jadi nanti di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin yang tujuannya agar mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin ya Mbak Ainun. Iya. Nah, untuk mempermudah Mbak Ainun dalam memahami dari apa yang saya jelaskan, Mbak Ainun bisa melihat di sini ya Mbak Ainun ya. Nanti di sini ada gambar-gambar dan bacaannya ya Mbak Ainun ya. Saya mulai ya Mbak Ainun ya. Untuk yang pertama bisa dilihat ada gambarnya ya Mbak Ainun. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pernikahan? Pernikahan adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak reproduksi dan seksual. Hak reproduksi dan seksual merupakan hak yang tergolong dalam hak asasi manusia yang dimana diatur oleh perangkat yang berhubungan dengan seksualitas. Nah, hak ini yang harus dijaga dan dihormati bersama oleh setiap manusia ya Mbak Ainun. Nah, setiap laki-laki maupun perempuan ini memiliki hak untuk menentukan keputusan dengan bebas dan bertanggung jawab mengenai beberapa hal seperti jumlah anak, jarak antar anak, lalu serta waktu penentuan kelahiran seorang anak dan akan melahirkan anak secara sehat ya Mbak Ainun ya. Nah, untuk selanjutnya ada persiapan pranikah. Jadi persiapan pranikah apa saja sih? Yang pertama itu ada fisik Mbak Ainun. Nah, untuk persiapan ini sebagai persiapan kesehatan sebelum nikah. Jadi para calon pengantin ini perlu menjalani beberapa prosedur pemeriksaan fisik. Nah, seperti biasanya ini pemeriksaannya tanda-tanda vital Mbak Ainun, seperti pengecekan suhu, nadi, terus frekuensi nafas, dan tekanan darah ya Mbak Ainun ya. Nah, untuk selanjutnya ada gizi Mbak Ainun. Nah, persiapan gizi ini perlu dilakukan sebelum menikah. Ini berkaitan dengan persiapan kehamilan, di mana proses kehamilan ini membutuhkan cadangan nutrisi dari ibu. Nah, persiapan gizi ini meliputi penentuan status gizi dan pemenuhan gizi seimbang. Nah, status gizi ditentukan dengan pengukuran indeks massa tubuh atau IMT ya Mbak Ainun, serta pengukuran lingkar lengan atas bagi calon pengantin perempuan atau biasanya kita menyebutnya lila. Nah, pemenuhan gizi seimbang calon pengantin itu perlu mengkonsumsi 5 pokok pangan dengan seimbang. Nah, kelima pokok pangan ini berupa makanan pokok, terus sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan minuman ya Mbak Ainun ya. Nah, untuk selanjutnya ada screening imunisasi tete. Imunisasi tetanus ini diperlukan untuk melindungi ibu dan bayi dari penyakit tetanus Mbak Ainun. Sebelum pemberian imunisasi tetanus akan dilakukan screening imunisasi tetanus. Apakah sudah mendapatkan 5 kali imunisasi atau belum ya Mbak Ainun? Nah, apabila belum maka Catin harus melengkapinya di puskesmas terdekat ya Mbak Ainun ya. Nah, untuk persiapan selanjutnya yaitu ada menjaga kesehatan reproduksi. Nah, usahakan nih ya organ kemaluan dalam kondisi selalu kering ya Mbak Ainun. Jadi setelah BAK atau BAB itu dilap dengan menggunakan tisu atau handuk yang lembut, kering, dan bersih. Nah, hal ini itu untuk menghindari timbulnya jamur di area kemaluan. Lalu usahakan memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat atau katun ya Mbak Ainun. Nah, pakaian dalam ini diganti minimal 2 kali dalam sehari. Nah, bagi perempuan sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan ke belakang ya Mbak Ainun ya. Tujuannya apa? Agar kuman yang terdapat pada anus ini tidak masuk ke dalam organ reproduksi ya Mbak Ainun.
Nah, pada saat haid, Mbak Ainun nanti harus sering mengganti pembalut, paling lama itu setiap 4 jam sekali. Kalau bagi laki-laki, dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menentukan resiko kanker penis ya Mbak Ainun ya. Nah, untuk selanjutnya Mbak Ainun, saya akan menjelaskan tentang tindakan kekerasan yang mengganggu pernikahan, yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang, terutamanya ini perempuan ya Mbak Ainun ya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga yang termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ya Mbak Ainun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesetaraan gender dalam rumah tangga Mbak Ainun. Kesetaraan gender ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun masyarakat ya Mbak Ainun, sehingga tidak ada peran-peran yang dilabelkan mutlak milik laki-laki saja atau milik perempuan saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan dan laki-laki ya Mbak Ainun. Nah, jadi sistem reproduksi pria dan wanita ini sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Jadi ada yang di luar, ada yang di dalam ya Mbak Ainun ya. Nah, sebagian besar organ sistem reproduksi pria ini berada di luar, berbeda dengan wanita lebih banyak berada di dalam. Nah, sistem reproduksi yang di luar pada pria itu apa saja sih? Ada penis, skrotum, dan testis. Nah, kalau misalnya yang internalnya itu ada uretra, falciparum, epididymis, vesicula seminalis, lalu ada ductus, ejaculatorius, lalu ada kelenjar prostat dan kelenjar bulboretral ya Mbak Ainun ya. Nah, sedangkan pada perempuan, sistem reproduksi internalnya yaitu dalamnya ada ovarium, ada tuba fallopi, ada uterus, ada vagina ya Mbak Ainun ya. Nah, untuk reproduksi eksternalnya ada labia mayora, labio minora, ada kelenjar Bartholin dan klitoris ya Mbak Ainun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menjaga kesehatan jiwa dan harmonisasi pasangan suami istri. Nah, sehat jiwa adalah kondisi di mana individu ini dapat berkembang secara fisik ya Mbak Ainun, fisik, mental, spiritual, dan sosial. Nah, sehingga bisa menyadari kemampuan sendiri, mengatasi tekanan, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk pasangan. Nah, untuk menjaga harmonisasi sebagai pasangan suami istri, para calon pengantin perlu mengenali karakteristik diri masing-masing ya Mbak Ainun ya. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang kehamilan. Nah, kehamilan ini meliputi metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan dan proses kehamilan dan tanda-tanda kehamilan, ada pemeriksaan kehamilan, menjaga kehamilan, dan menu selama kehamilan. Apa sih itu kontrasepsi? Nah, kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan Mbak Ainun. Nah, upaya ini dilakukan dalam pelayanan kontrasepsi, dapat bersifat sementara maupun bersifat permanen. Nah, metode kontrasepsi ini terdiri jadi dua ya Mbak Ainun. Jadi ada yang hormonal sama yang non hormonal. Yang hormonal yaitu seperti KB suntik, pil, implan, dan yang non hormonal itu ada IUD, kondom, senggama terputus, kalender, dan lain-lainnya ya Mbak Ainun ya. Nah, selanjutnya proses kehamilan. Jadi proses kehamilan ini berlanjut setelah terjadinya pembuahan ya Mbak Ainun, dimulai dengan sel telur ini berubah menjadi zigot. Lalu setelah zigot akan berkembang menjadi embrio alias calon janin. Lalu zigot ini menempel di dinding rahim selama beberapa hari setelah proses pembuahan ya Mbak Ainun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tanda-tanda kehamilan. Nah, tanda-tanda kehamilan ini ada tanda-tanda kehamilan pasti sama tidak pasti Mbak Ainun. Nah, yang pasti itu yang pertama ada gerakan janin. Gerakan janin yang dapat dilihat atau diraba atau dirasa, juga bagian-bagian janin. Lalu ada denyut jantung janin. Nah, bisa didengar dengan stetoskop monaural Leanek, lalu dicatat dan didengar alat Doppler, lalu dicatat dengan veto elektrokardiogram, dilihat pada USG ya Mbak Ainun ya. Nah, terus terlihat tulang-tulang janin dan dalam foto rongsen. Lalu untuk tanda tidak pastinya itu ada amenore.
yaitu umur kehamilan dapat dihitung dari tanggal hari pertama haid terakhir atau biasa kita dengar itu HPHT. Nah, dan taksiran tanggal persalinan atau TTP itu yang dihitung menggunakan rumus yang Nagel gitu ya Mbak Ainun ya. Lalu ada nausea and vomiting, yaitu biasanya terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan hingga triwulan pertama, itu sering terjadi pada pagi hari, maka disebut morning sickness atau mual-mual ya Mbak Ainun ya. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang yang selanjutnya itu ada mengidam. Nah, ibu hamil sering meminta makanan atau minuman ya, itu termasuk yang tidak pasti ya Mbak Ainun ya. Nah, terus triwulan pertama tidak tahan sama bau-bauan ya, sensitif gitu ya Mbak Ainun ya. Kadang juga pingsan dan anoreksia. Nah, anoreksia ini hanya berlangsung pada triwulan pertama kehamilan, kemudian nanti nafsu makannya itu timbul kembali. Untuk selanjutnya ada pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental pada ibu hamil yang secara optimal. Nah, hingga mampu menghadapi masa sulit persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menjaga kehamilan. Bagaimana cara menjaga kehamilan? Yaitu dengan mengkonsumsi vitamin kehamilan secara rutin. Lalu bisa Mbak Ainun ini memperbanyak minum air putih, melakukan olahraga yang ringan-ringan, lalu pantang mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang ya Mbak Ainun, lalu menghindari paparan rokok dan konsumsi alkohol. Melakukan pemeriksaan rutin, menjaga kebersihan diri, dan menghindari kerja berat ya Mbak Ainun. Nah, selanjutnya ada menu selama kehamilan. Menunya apa sih? Nah, bisa nih apa sehat 5 sempurna ya, tapi bisa makanan seperti oatmeal, kacang-kacangan, sayur hijau, sup daging ayam atau sapi, lalu buah-buahan, vitamin C dan A ya Mbak Ainun. Lalu saya akan menjelaskan tentang kehamilan dan persalinan beresiko. Kehamilan beresiko merupakan suatu kondisi atau keadaan yang bisa membahayakan baik si ibu yang mengandung dan janin di dalam kandungan banyak faktor yang menyebabkan kehamilan beresiko. Nah, sedangkan persalinan beresiko merupakan persalinan yang diikuti dengan beberapa faktor penyulit pada persalinan. Nah, macam-macam persalinan patologis ini yaitu seperti preterm atau kurang bulan ya Mbak Ainun ya. Lalu ada KPD atau ketuban pecah dini, lalu ada gemeli, lalu ada distosia bahu, lalu ada disproporsi kepal panggul atau biasa yang disingkat dengan DKP, lalu ada persalinan sungsang. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda bahaya kehamilan. Nah, tanda bahaya kehamilan ini apa saja? Yang pertama, misalnya tidak mau makan atau muntah terus-menerus yang secara berlebih ya Mbak Ainun ya. Lalu mengalami demam tinggi. Lalu pergerakan janin di kandungan ini kurang. Lalu beberapa bagian tubuh ini ada yang membekak. Lalu terjadi perdarahan dan air ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondisi emosional ibu. Ibu hamil muda umumnya ini mudah mengalami perubahan suasana hati ya Mbak Ainun ya. Misalnya lebih mudah menangis, marah, atau cenderung lebih sensitif. Nah, kondisi ini terjadi karena sejumlah perubahan pada tubuh, seperti peningkatan kadar hormon dan rasa lelah berlebih yang terjadi selama kehamilan. Lalu perubahan emosi ibu hamil pada trimester pertama, contohnya tubuh akan memproduksi hormon-hormon kehamilan seperti HCG, lalu progesteron dan estrogen. Hormon-hormon tersebut sangat penting untuk mendukung perkembangan bayi di dalam kandungan ibu. Namun hormon tersebut juga berdampak pada kondisi ibu, seperti hormon HCG yang menyebabkan morning sickness. Nah, estrogen sering dikaitkan dengan mood swing dan progesteron yang menjadikan emosi ibu terasa lebih sensitif. Ibu juga akan merasa letih secara fisik karena kondisinya. Nah, untuk selanjutnya, untuk trimester kedua, kehamilan ini merupakan fase di mana ibu akan lebih terbiasa dengan kondisi kehamilan. Tubuh sudah beradaptasi dengan kelelahan fisik yang dialami pada trimester pertama kehamilan ya Bu ya. Nah, kadar hormon HCG dalam tubuh pun mulai menurun,
sehingga morning sickness atau mual-mual pada pagi hari ini tidak sering terjadi ya Bu ya pada trimester 2. Namun untuk secara emosional ibu akan merasa lebih cemas karena usia kehamilannya kan bertambah. Terus perasaan khawatir kehamilan dan emosi keibuannya mulai terbentuk ya Mbak Ainun ya. Nah, untuk trimester 3 merupakan fase yang dimana kadar hormon estrogen dan progesteron sangat tinggi. Pada fase ini, ibu akan sangat rentan mengalami mood swing. Nah, berat badan ibu juga berada pada titik puncak selama masa kehamilan berlangsung. Keletihan, kondisi susah tidur, dan rasa khawatir mendekati persalinan dapat memicu stres berlebih. Nah, trimester ketiga sering disebut sebagai fase terberat sepanjang menjalani masa kehamilan. Kelelahan fisik dan mental merupakan tantangan terbesar dalam menjalani kehamilan di trimester ketiga ya Mbak Ainun ya. Nah, ibu harus lebih mengutamakan kesehatan ibu dan si janinnya dibandingkan memikirkan hal-hal yang kurang berkaitan gitu ya Bu ya. Nah, manfaat waktu istirahat ini sebaiknya mungkin ketika mood dan kondisi tubuh memungkinkan. Kondisi kekurangan tidur dapat diatasi dengan istirahat-istirahat kecil di sela-sela kegiatan sehari-hari ya Mbak Ainun ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan P4K. Apa sih itu P4K? Itu pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh bidan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu hamil, suami, dan keluarga tentang kehamilan berisiko, bahaya kehamilan, ajakan pada ibu dan suami dan keluarga untuk merencanakan persalinan ya Mbak Ainun ya. Nah, untuk selanjutnya menjelaskan tentang persalinan. Apa sih itu persalinan? Persalinan adalah proses pengeluaran janin pada kehamilan cukup bulan, yaitu sekitar 37 sampai 42 minggu ya Mbak Ainun. Dan lahirnya ini secara spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 sampai 24 jam tanpa komplikasi. Nah, persalinan adalah perlakuan oleh rahim ketika bayi akan dikeluarkan ya Mbak Ainun ya. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang perawatan pasca persalinan. Apa saja sih perawatan yang bisa dilakukan setelah melahirkan? Memperhatikan kondisi vagina. Lalu perawatan darah nifas setelah melahirkan normal. Lalu perawatan nyeri vagina setelah melahirkan. Lalu istirahat yang cukup. Terapkan posisi tidur yang nyaman. Makan makanan bergizi, kelola emosi sebagai perawatan setelah melahirkan normal, pijat setelah melahirkan. Nah, saya akan menjelaskan tentang IMD ya Mbak Ainun dan manfaatnya. Sebelumnya udah pernah mendengar Mbak Ainun? Belum pernah Belum ya. Jadi IMD ini kepanjangannya itu inisiasi menyusui dini Mbak Ainun, yaitu proses pemberian ASI sesegera mungkin pada si kecil dalam 30 sampai 60 menit setelah kelahirannya. IMD dapat memudahkan proses menyusui untuk kedepannya, terutama saat ingin memberikan ASI eksklusif. Selain itu, ada sentuhan kulit langsung, yaitu skin to skin kontak. Nah, selama inisiasi menyusui dini juga dapat menjadi momen perkenalan untuk memperkuat ikatan batin Mbak Ainun nanti dengan si bayinya ya Mbak Ainun. Nah, nanti bayi pun bisa merasakan semakin nyaman dan dekat dengan Mbak Ainun. Nah, karena bayi ini bisa terus didekat dan mendengarkan detak jantung Mbak Ainun sewaktu menyusui. Nah, apa sih manfaat pemberian ASI? Yang pertama, mengandung zat gizi sesuai dengan kebutuhan yang berguna untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan, melindungi bayi dari alergi, lalu aman dan terjamin kebersihannya karena langsung disusukan kepada bayinya ya Mbak Ainun dalam keadaan segar, lalu membantu dalam memperbaiki refleks menghisap, menelan dan pernafasan bagi bayi. Bayi dapat lebih sehat, lincah dan tidak cengeng. Bayi tidak sering sakit ya Mbak Ainun ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IMS dan HIV/AIDS. Nah, IMS ini infeksi menular seksual, yaitu infeksi yang salah satu cara penularannya itu melalui hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular, baik hubungan seks melalui vagina, oral dan anal ya Mbak Ainun ya. Nah, penularan infeksi menular seksual ini juga dapat terjadi melalui darah dan dari ibu kepada bayinya. Hubungan IMS dengan HIV saling berkaitan, di mana IMS ini mempermudah masuknya HIV. Makanya penderita
IMS ini lebih mudah terkena infeksi HIV, Mbak Ainun. Nah, HIV ini didapatkan melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Nah, penularannya itu melalui ibu yang terkena HIV kepada bayi yang dikandungnya dapat terjadi selama proses kehamilan, bisa juga proses persalinan dan menyusui. Nah, HIV/AIDS ini tidak menularkan lewat ciuman, pelukan, sentuhan alat makan, nyamuk, dan tinggal serumah. Perilaku beresiko terinfeksi HIV melalui hubungan ini suka gonta-ganti pasangan ya Mbak Ainun ya. Ya. Makanya setia ya Mbak Ainun ya sama satu pasangan. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang kanker dan deteksi dini kanker serviks. Apa sih itu kanker? Kanker adalah kondisi yang ditandai dengan pertumbuhan sel abnormal tak terkendali dan menyebar ke area sekitarnya. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat terjadi di bagian tubuh dimanapun Mbak Ainun. Nah, biasanya sel manusia tumbuh dan berkembang biak melalui proses yang disebut pembelahan sel. Nah, deteksi dini kanker, pemeriksaan payudara sadari minimal itu 1 bulan sekali ya Mbak Ainun ya. Iya. Nah, ada mamografi atau yang disebut atau biasanya mamogram. Itu pemeriksaan ini bertujuannya untuk memperlihatkan atau menampakkan jaringan pada payudara. Jadi kanker leher rahim atau kanker serviks bisa pakainya pap smear ya Mbak Ainun ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kehidupan seksual suami dan istri. Hubungan seksual suami istri yang teratur itu menjaga keharmonisan keluarga, karena Mbak Ainun ini bisa tetap berhubungan dengan pasangan secara fisik ya Mbak Ainun ya. Dari koneksi fisiklah membentuk tingkat keintiman yang tinggi. Kegiatan seksual menjadi pengalaman intim yang membuat Mbak Ainun dan pasangannya semakin dekat. Nah, tidak hanya secara fisik tapi juga secara emosional Mbak Ainun. Hubungan seksual suami istri mampu membuat api asmaranya ini tetap hidup ya Mbak Ainun ya. Nah, Iya, ya. Mbak. Jadi jelas pernikahan tanpa kegiatan seksual akan beresiko tinggi. Oleh karena itu penting bagi Mbak Ainun dan pasangan untuk selalu menjaga api asmara agar tetap menyala ya Mbak Ainun ya. Nah, Mbak Ainun sudah selesai Mbak Ainun ya. Apakah Iya. bahasa saya mudah dipahami Mbak Ainun? Ya, mudah sangat, Mbak. Mudah Iya. ya Mbak Ainun ya. Baik Mbak Ainun, untuk mengukur sejauh mana Mbak Ainun sudah paham dari apa yang sudah saya sampaikan, Iya. saya akan melakukan evaluasi ya. Iya, boleh, Mbak. Ya, tadi untuk pemeriksaan sebelum pranikah apa saja ya Mbak Ainun ya? Pertama itu pemeriksaan fisik. Iya, betul. Selanjutnya itu gizi. Iya, betul. Sama imunisasi TT-nya. Iya, betul. Iya. Benar ya Mbak Ainun Iya. ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan Mbak Ainun? Belum ada, Mbak. Belum Iya. ada ya. Nanti Sudah kalau jelas? misalkan ada pertanyaan saya hubungi. Oke, sip. Nggak ada lagi ya Mbak ya? Iya, Nah, karena ada. tidak ada, saya cukup sekiankan konseling pada pagi hari ini Mbak Ainun. Apabila nanti ada yang bisa saya bantu lagi, bisa datang lagi ya Mbak Ainun ya. Iya, makasih Mbak. Pamit Ya, dulu. Assalamualaikum. Ya, hati-hati ya Mbak Ainun Iya. ya. Telah dilakukan tindakan konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin pada Nyonya A, umur 25 tahun di BPM UCI pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan hasil pasien sudah mengetahui kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin. Tertanda Bidan UCI.